para pastor, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Bacaan-bacaan liturgi kita pada hari Minggu ini memfokuskan perhatian kita untuk memandang Yesus sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Di dalam bacaan pertama dari kitab Putra Sirap, penulisnya mengajak kita untuk merendahkan diri supaya mendapat rahmat dan karunia dari Tuhan. Dan dalam Injil secara khusus Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sebenarnya mencerminkan dirinya sendiri sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Yesus bersabda, "Barang siapa ingin meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lakukan untuk memiliki kebajikan kerendahan hati? Kebajikan kerendahan hati nampak di dalam hidup kita yang konkret, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Orang yang rendah hati akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya dengan sopan dan memiliki hati yang arif. Kesombongan manusiawi hanya membawa orang kepada kehancuran, dan hati membawa manusia untuk bersatu dengan Tuhan. Orang yang rendah hati juga memiliki kemampuan untuk mendengar bisikan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menurut hemat saya sangat meneguhkan kita semua, terutama bagi kita orang-orang kecil dan yang sering dipandang rendah. Di dalam perjamuan Tuhan, orang-orang kecil dan rendah ternyata diberi tempat yang istimewa, meskipun mereka tidak mampu memberi imbalan apapun. Mereka dengan kesederhanaan dan kemiskinannya tidak akan saling merebut tempat kedudukan dalam perjamuan, karena tempat itu dengan sendirinya akan diberikan kepada mereka. Tuhan sendiri akan memiliki sikap dan perlakuan khusus bagi kaum papa miskin, orang kecil. Sedangkan orang yang memiliki gengsi, merasa terhormat, diperingatkan oleh Tuhan Yesus untuk tidak mengulangi kelemahan dari kaum Farisi dan para pemuka agama Yahudi. Mereka memiliki ambisi dan bersaing dan merebut kursi kehormatan. Karena orang yang dihormati dan layak menduduki kursi kehormatan dalam kerajaan surga adalah mereka yang tidak memiliki ambisi berlebihan dan rendah hati. Tuhan memberikan kedudukan dan kehormatan kepada orang yang mencari kehormatan untuk dirinya sendiri. Yesus juga menasihati agar jangan menutup diri dengan mengundang rekan-rekan atau keluarga tertentu saja dan melupakan lebih banyak orang yang masih miskin dan menderita. Memang kalau hidup berdampingan dengan orang-orang selevel, rasanya lebih enak karena tidak saling menyusahkan. Tetapi hal ini hanya bertahan sesaat saja.
ini adalah sebuah bentuk hidup egois dalam suatu ghetto atau hanya untuk golongan tertentu saja, eksklusif. Interaksi antar pribadi yang terbatas tidaklah menguntungkan dan tidak membawa kepada kehidupan kekal. Kita perlu membuka diri untuk memperhatikan sesama yang menderita karena miskin, karena kesulitan, karena cacat, dan penderitaan yang sedang mereka alami. Orang yang terbuka kepada sesama yang miskin dan menderita memiliki Allah di dalam hidupnya. Orang seperti ini akan ditinggikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Penulis surat kepada orang Ibrani dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kita untuk sadar diri bahwa hidup kita ini memiliki asal dan tujuan yang jelas. Setiap orang memiliki pengalaman masa lalu. Ada yang cerah, ada juga yang masa lalunya kelam atau gelap. Dengan jasa Yesus Kristus, kita semua sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Hidup yang sempurna adalah masuk dalam keluarga Allah dengan datang tinggal bersama Tuhan yang hidup. Itulah tujuan dan impian yang ingin kita capai dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Sabda Tuhan pada hari ini sangat menyentuh hati nurani kita dan menjadi bahan refleksi bagi kita. Dalam hidup ini, sadar atau tidak, kerap kali kita menunjukkan ambisi berlebihan dan sikap egoisme diri, sehingga sering kita bersaing secara tidak sehat dan berebut kursi kehormatan dengan menghalalkan segala cara. Maka sekarang saatnya lah kita berbenah diri, bertobat. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita mengubah hidup kita menjadi lebih sempurna lagi seperti Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati bukan berarti memiliki kekurangan atau tidak berdaya atau tidak punya power. Orang yang lemah lembut dan rendah hati justru memiliki kekuatan yang luar biasa dan kehormatan, terutama di hadapan Tuhan sendiri. Seseorang yang suka meninggikan diri dan hatinya dalam kehidupan ini akan dipermalukan di dalam kerajaan surga. Tempat kehormatan kita di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kehormatan kita di bumi ini. Dan kehormatan semacam itu dalam kerajaan surga tidak dapat diperoleh dengan menonjolkan diri, sebab hal itu hanya datang melalui kerendahan hati. Karena itu tadi Tuhan Yesus bersabda, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.